menjadi host adalah saya sendiri, Jeffrey, asalnya dari Jogja ya. Jadi kita akan membahas topik apa hari ini? Ini sebuah topik yang sangat menarik sekali ya Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita memilih obat ya. Obat yang vegan friendly atau berbasis nabati ya. Di hari ini kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana tips dan triknya untuk memilih obat berbasis nabati atau vegan friendly. Tentu saja dengan narasumber yang sudah pakar sekali ya dengan obat-obatan, yaitu Ibu APT Miamiwati S-Farm yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV narasumber kita malam hari ini terlebih dahulu. Izin share screen. Jadi Ibu APT Miamiwati ya merupakan pernah menjadi wakil kepala farmasi Rumah Sakit Royal Progress Sunter, kemudian pernah menjadi kepala bagian farmasi Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, lalu juga 2014 sampai 2015 menjadi penanggung jawab Apotek Cinta Kasih Manggar. Kemudian beliau mengikuti pendidikan program intensif CIBTAC ya, Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology dari Inggris. Juga pernah menjadi penanggung jawab apotek vegan di Jakarta Barat, kemudian menjadi penanggung jawab apotek Miami di Kota Tangerang, Banten, dan saat ini menjadi penanggung jawab minimarket vegan atau Quartet Nabati yang bersedia di market. Pak Ibu mungkin boleh bantu mute dulu ya. Oke, terima kasih. Demikian ini CV dari Ibu Miamiwati yang merupakan lulusan dari S1 Farmasi Universitas Andalas, kemudian program profesi apoteker farmasi Universitas Andalas, dan juga sekarang menjadi anggota IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, dengan segudang pengalaman dan pengetahuan yang beliau miliki, beliau malam hari ini akan berbagi dengan kita ya mengenai tips dan trik bagaimana memilih obat berbasis baterai. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat malam Ibu Miamiwati. Selamat malam. Apa kabar, Terima Bu? kasih. Ya, terima kasih Bapak Jeffrey yang bersedia jadi narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak-bapak, Ibu-ibu dari seluruh Nusantara Indonesia yang sudah bergabung di dalam webinar kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini izin saya untuk mengambil topik yang mungkin ini sering ditanyakan selama saya ada dan selama saya bekerja. Itu banyak bertanya mengenai hal ini, baik bertanya langsung maupun via WhatsApp ya. Itu sering bertanya mengenai obat-obatan ya. Nah, maka saya memilih judul tips dan trik memilih obat berbasis nabati atau kita sebut dengan vegan friendly. Nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu apa itu obat, kita harus paham dulu apa itu obat, baru nanti kita bisa memilih dengan tepat. Nah, saya ambil pengertian menurut BPOM. Nah, BPOM itu mengatakan obat adalah bahan atau panduan bahan yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi fisiologis tubuh kita, ya. Keadaan patologi dalam rangka dia di sini obat bisa mendiagnosa, mencegah, menyembuhkan, memulihkan dan meningkatkan kesehatan. Jadi kata kuncinya ada 5 atau 6 fungsi ya di sini. Nah, saat ini yang terbaru ada kita pakai payung besar kita adalah di Undang-Undang Kesehatan. Jatuhnya di tahun 2023. Mungkin ada yang pernah dengar kita ada berubah Undang-Undang Kesehatan, ini yang terbaru ya. Jadi kita pakai payung besarnya, artinya perlindungan hukumnya ada di undang-undang di tahun 2023 ini. Nah, seperti tadi dijelasin fungsi obat, ini fungsi dan contohnya. Ini contohnya saja.
Nah, pertama untuk mencegah, kita tahu mencegah itu contohnya bisa vaksin, artinya mencegah sebelum terjadi suatu penyakit. Kemudian bisa menyembuhkan juga. Nah, pasti yang paling banyak dipakai saat ini untuk menyembuhkan, itu menyembuhkan penyakit, bisa mengatasi infeksi dan menghilangkan penyebab penyakit. Contohnya bisa pakai antibiotik misalnya. Kemudian pemulihan penyakit setelah operasi atau setelah sakit, ya. Kemudian bisa meningkatkan kesehatan untuk kembali fungsi normal. Kemudian juga bisa menetapkan diagnosa, biasanya ini dari reagen-reagen ya yang dipakai di lab. Nah, itu juga termasuk salah satunya. Kemudian kontrasepsi ini juga kadang dipakai, biasanya untuk ibu-ibu yang mau KB itu juga pakai. Kemudian selain undang-undang tadi, kita ada dasar hukum, kita perlu dasar hukum yang ada di kita ya, di Indonesia. Ini adalah regulasi-regulasi yang kita pakai di bidang farmasi ya. Secara umum ada 4, selain ini sih ada beberapa lagi, cuma yang utama kita ambil 4. Yang pertama adalah yang paling besarnya adalah di undang-undang. Tadi ada undang-undang 2023. Kemudian ini juga ada PP itu peraturan perminta. Nah, ini juga ada di tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian ini ada di tahun 2021 tentang rumah sakit. Nah, kemudian juga kita punya peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes atau kita singkatnya. Ini sering dipakai, ini Permenkes. Pertama Permenkes yang 2021 ini tentang sediaan farmasi, alkes dan bahan medis, ini sering kita pakai. Kemudian Permenkes 2022 ini juga tentang rekam medis ya. Juga peraturan-peraturan BPOM itu salah satu contohnya adalah BPOM 2021 tentang obat. Nah, obat ini juga beberapa yang dibahas di sini adalah bahan obat, narkotik, psikotropik. Kemudian juga ini tentang cara registrasi obat. Nah, ini beberapa contoh landasan hukum yang bisa kita pakai di Indonesia. Jadi maksudnya dari sini kita punya acuan, bahwa bagaimana kita memilih obat. Nah, tadi kita bahas obat seperti tadi. Obat itu apa sih? Obat itu ada zat atau senyawa. Di dalamnya ada 2 komponen utama. Ya, mungkin kalian pernah dengar, ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar, di dalamnya obat ada beberapa komponen atau senyawa. Kita bagi menjadi 2 bagian yang besar. Pertama kita sebut dengan zat aktif. Zat aktif itu adalah zat yang berkhasiat atau zat yang berfungsi, yang ada fungsinya ya, yang ada efek terapeutiknya yang kita harapkan, yaitu ada zat aktifnya. Lalu yang bisa mencegah penyakit, ya contohnya di dalamnya sering kita minum tuh paracetamol. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau sakit kepala pusing kadang suka langsung paracetamol. Nah, itu adalah zat aktifnya. Nah, ada juga zat eksipien atau zat tambahan kita sebut. Ini adalah bahan yang tidak aktif. Arti tidak aktif ini dia tidak mempengaruhi efek farmakologi dari tubuh. Di sini bisa berupa pengisi, penstabil, pengawet, pemberi rasa dan lain-lain. Juga nanti bisa ada pelicin, ada pemberi warna dan lain-lain, atau pemanis. Ini semuanya adalah eksipien di sini. Ya. Jadi kita kenal obat bukan hanya zat aktifnya, bukan hanya paracetamol kita tahu, tapi kita perlu juga tahu bahwa obat tambahan yang di dalamnya sehingga bisa membentuk suatu obat. Kemudian kalau khusus untuk sediaan topikal ini maksudnya adalah sediaan luar yang biasa kita pakai di kulit. Ya, ini bukan diminum, yang ini bukan minum, tapi ini adalah yang kita pakai, yang pakai di aplikasi di kulit. Biasa bisa untuk penyakit kulit maupun bisa untuk estetika. Ya, ini ada base-nya lagi, ada basisnya lagi. Ada dia sebut dengan medium pembawa zat aktif. Kita biasa pakai vaselin, lanolin yang sifatnya seperti ini, yang bentuk krim-krim. Nah, itu dia ada base-nya, ya. Jadi bukan hanya zat aktifnya, bukan hanya zat tambahan, tapi khusus krim aja ada tambahan yang lain seperti ini. Seperti pembawanya kita pakai vaselin. Kemudian kita juga bisa pakai emulgator. Emulgator adalah sesuatu yang menyatukan minyak dan air. Jadi minyak air kan asalnya itu tidak bisa menyatu. Nah,
kita pakai emulsi, emulsifier atau emulgator ini untuk menyatukan sehingga terjadinya suatu krim. Kemudian humektan ini adalah biasanya bentuknya gliserin. Ini untuk pelembab supaya zat aktif itu bisa masuk ke dalam tubuh, penetrasi ya. Tadi kita sebut dengan zat aktif atau kita singkat dengan api. Ya, apinya kita bukan api yang terbakar bukan, tapi api di sini ada singkatan dari active pharmaceutical ingredient. Artinya bahan kimia atau zat yang bertanggung jawab langsung efek farmakologis. Jadi yang bisa bermanfaat tadi ya untuk mendiagnosa, menyembuhkan, mengobati, lalu bisa untuk obat KB, untuk mencegah penyakit. Nah, itu adalah zat aktif. Jadi kita singkat dengan api di sini. Dosis yang dipakai umumnya kecil, bisa berbentuk miligram, mikrogram, ada juga nanti bentuknya IU. Ya. Ini zat tambahan. Ini umumnya tidak memiliki efek terapeutik langsung, tetapi dia berfungsi membantu saat pembuatan, saat distribusi obat maupun sampai obat itu masuk ke dalam tubuh. Kita punya pembantu di sini. Nah, pembantunya banyak macam, banyak sekali kategorinya. Kita sebut dengan pengisi. Pengisi itu kita mengisi ke dalam bersama bergabung dengan zat aktif, nanti kita bentuk menjadi tablet contohnya. Itu sebut dengan pengisi. Lalu pengikat. Pengikat itu biasanya supaya mengikat. Contohnya seperti kita bikin kue. Kita bikin kue apa ya? Misalnya kue pisang ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, kue pisang kan bukan hanya pisangnya kita bikin, tapi kita juga perlu bahan-bahannya. Contohnya tepung, contohnya apa lagi ya? Gula, garam, dan minyak dan apa ya? Misalnya pewarna gitu. Jadi SPN-nya seperti yang itu, yang tepung, yang gula dan lain-lain. Sedangkan pisang itu adalah zat aktifnya. Jadi di sini juga butuh pengikat. Jadi supaya obat itu terikat bersatu sama lain. Penghancur. Nah, ini penghancur ini membantu agar dia hancur di dalam tubuh, dalam cairan lambung. Bisa juga pelicin. Bisa juga ada yang mencegah supaya kita mesin itu tidak menempel. Obat itu tidak menempel saat kita produksi. Ada juga yang buat coating atau penyalut. Ini biasanya untuk tablet-tablet yang salut. Tablet salut ya, dia berfungsi supaya menutupi rasa atau bau atau hal-hal yang tidak enak dalam melepaskan obat ini, seperti itu ya. Pengawet juga ada. Kita butuh pengawet dalam hal ini karena supaya obat itu juga lebih awet, dalam hal ini mencegah pertumbuhan mikroba. Biasanya untuk sediaan cair itu butuh pengawet karena kan cair ya. Jadi memang lebih gampang adanya mikroba tumbuh. Jadi kita butuh pengawet. Nah, sekarang kita bertanya, kapan kita tidak perlu minum obat? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu kira-kira pernah pikir nggak kapan kita perlu obat dan kapan kita tidak perlu obat? Nah, tidak semua keluhan itu perlu obat. Pada kondisi ringan itu kita tidak butuh obat. Contohnya, ini hanya contoh ya, beberapa contoh saja. Pertama, keluhan ringan yang tidak serius. Contohnya misalnya hari ini acung, pilek sebentar. Nah, nanti sore sudah sembuh, berarti itu kita tidak butuh obat. Kita hanya butuh istirahat, cukup makan yang cukup dan istirahat dan tidur. Batuk-batuk sedikit tanpa demam tinggi. Dan kita masih bisa istirahat, tubuhnya karena kurang tidur atau stres ringan, dan kita pulihkan dengan istirahat cukup. Misalnya malam ini kita rasanya batuk, besoknya kita sembuh, berarti itu juga tidak butuh obat ya. Bisa juga kita masih bisa konsumsi makanan, bisa minum, bisa makan, bisa kompres air hangat, dan berbagai macam makanan bergizi kita makan. Besoknya sudah sembuh, berarti itu juga tidak butuh. Nah, keluhannya itu bersifat sementara, bisa hilang dalam sehari 2 hari ya. Jadi kalau batasan waktu, kalau kita tanya batasan waktu itu lebih kurang sehari. Kalau misalnya hari ini sakit, besoknya sudah sembuh, berarti tidak perlu obat. Ya, 1-2 hari lebih kurang lah ya. Tidak ada bahaya yang
tanda-tanda bahaya yang sangat mengancam nyawa. Contohnya ya, demam, ya tidak ada sesak, tidak ada nyeri hebat, muntah-muntah dan atau diare dan segala macam. Sudah minum obat gejala baik berarti sudah, ya tidak perlu lagi. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita perlu ingat di sini, obat itu tidak selalu dibutuhkan. Gunakan hanya benar-benar dibutuhkan. Di sini kita sudah ada himbauan, ya ini himbauan ya. Gunakan obat dengan bijak, ya, bantu tubuh pulih alami karena hindari efek samping. Bapak Ibu-ibu, kita tahu bahwa sebenarnya kalau sakit ya, terutama kalau sakit, sebenarnya tubuh kita punya antibodi untuk menetralkan atau menghilangkan racun dan sebagainya, jadi bisa pulih kembali tanpa minum obat ya, atau yang lainnya ya. Yang penting dalam batasan konteks yang seperti ini. Ini contohnya bahwa kita tidak butuh obat. Kemudian sebaliknya, kapan kita butuh obat? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu pernah mikir kapan kita butuh obat? Tadi kan tidak butuh, sekarang yang butuh, kondisinya butuh. Pertama, gejala tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari. Artinya, aduh sakit kepala, sakit sekali sampai nggak bisa masuk kantor, nggak bisa kerja, batuknya sangat berhari-hari, 2-3 hari, batuk pagi, batuk terus, siang juga batuk, malam juga batuk. Dia sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, itu wajib obat. Ya, paham ya Ibu-ibu di sini batasannya. Kemudian ini, gejalanya makin memburuk. Demamnya tinggi, kita panas, kepala kita panas, kita lalu ukur termometer. Pakai termometer, nah ini sekali lihat 38, 39, nah itu juga wajib. Terutama anak-anak ini wajib, karena kita takut kejang. Ada nyeri hebat itu bisa di gigi, bisa saat kita kena sesuatu luka, misalnya itu nyeri hebat, kita juga perlu obat. Kesulitan bernafas, ini juga penting, itu wajib. Karena tanda-tanda darurat sekali kita perlu obat, seperti inhaler misalnya. Kemudian adanya infeksi ini juga penting karena ada bakteri, kita butuh antibiotik. Ada tanda-tanda infeksi atau luka yang bernanah. Saat kita luka, misalnya kita berpergian atau jatuh dari motor, tiba-tiba berluka, itu bernanah, itu wajib obat. Adanya penyakit kronis, di sini biasanya penyakit degeneratif yang banyak, misalnya diabetes, hipertensi, itu wajib obat karena ini adalah memang sudah menuju ke arah penyakit. Asma juga ini perlu inhaler seperti ini. Tujuannya bukan hanya menyembuhkan untuk obat ini, tetapi juga mengontrol penyakit supaya tidak memburuk. Ada juga hormon dan lain-lain, ini juga dibutuhkan saat tertentu. Kalau ada hasil lab yang menyatakan rendah, itu baru seperti itu, atau anjuran dokter dan sebagainya. Ada kondisi darurat seperti ini, sesak, reaksi alergi, misalnya kita makan sesuatu, makan atau minum yang tidak pernah kita minum, tiba-tiba ruam-ruam kulit seperti ini, seperti ibu-ibu ini ya, gatal, merah, ruam-ruam kulit, itu adalah perlu obat ya. Sini kita ada himbauan seperti ini. Jadi kalau kita butuh obat, jadi kita gunakan sesuai dosis anjuran dokter. Jangan beli sembarangan ya. Konsultasi ke dokter, ikutin aturan dan dosis pakainya. Simpan dengan benar dan aman. Terutama jauhi jangkauan anak-anak. Karena obat ini macam-macam. Jadi ada yang warnanya menarik, adanya baunya khas, jadi memancing anak-anak untuk suka. Jadi kan jauhin dari jangkauan anak. Takutnya anak-anak di rumah memakannya ataupun dimain-mainkan ya. Ada juga kita membahas, ini ada pengelompokan obat. Jadi obat itu banyak sekali, jadi kita kelompokkan berdasarkan beberapa hal. Pertama, kita kelompokkan berdasarkan logo. Jadi yang 7 ini kita kelompok berdasarkan logonya. Kalau yang 3 di atas ini adalah kelompok jamu atau fitofarmaka. Kalau yang 4 di sini adalah obat, istilah kita obat yang saat ini atau obat sering dipakai, ada obat modern. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin
pada saat terima obat di boxnya itu ada logo seperti ini. Ada logo yang hijau, ada yang biru, ada yang K, dan ada yang seperti tanda silang ini. Ini artinya berbeda-beda. Artinya berbeda warnanya dan seperti ini. Ini ada artinya. Pertama yang hijau ini dia bebas. Jual bebas juga. Seperti ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau pernah minum paracetamol, ini dia warnanya hijau, artinya ini bisa dibeli tanpa resep kan? Pernah kalau ke apotek langsung beli. Atau sekarang nggak perlu ke apotek, sekarang di supermarket sudah banyak. Contohnya Indomaret, Superindo itu banyak sekali obat-obat yang dijual bebas. Artinya ini memang dia diperuntukkan untuk dijual bebas. Lalu kita tetap pakai sesuai kemasan. Ya, walaupun kita bisa beli bebas tapi tetap kita pakai sesuai petunjuk di dalam kemasan. Kita bisa baca. Yang biru ini adalah obat bebas terbatas. Dia bebas tapi terbatas, artinya dibatasin. Tetap bisa dibeli tanpa resep dokter dan dia ada peringatan khusus. Contoh di sini adalah banyak dipakai anti alergi atau cetirizine ini, antihistamin juga. Biasanya kita gatal-gatal atau alergi sesuatu atau bersin-bersin karena alergi debu, kita bisa beli cetirizine ini bisa. Atau antihistamin yang lainnya. Ini bisa tanpa resep, tetapi ini juga hati-hati penggunanya. Karena untuk obat bebas terbatas nih ada yang efek sampingnya menyebabkan ngantuk misalnya. Jadi kita tidak boleh minum setelah, tidak boleh mengendarai kendaraan setelah minum obat. Nah, jadi tetap ada aturan pakainya, kita harus baca dan pahami. Walaupun obatnya bebas, tetapi dibatasin. Untuk yang logo K, ini harus dengan resep dokter. Resepnya biasanya harus asli dan valid. Penggunaannya di bawah pengawasan medis. Biasanya apotek-apotek dia harus terima resep baru dia boleh berikan. Antibiotik, amoxicillin dan lain-lain. Kalau yang tanda silang plus ini adalah keadaan khusus. Ini kita sebut dengan narkotika dan psikotropik. Ini ada dua hal yang berbeda, narkotik dan psikotropik. Narkotik itu adalah biasanya obat-obat yang memiliki potensi ketergantungan tinggi. Biasanya ini dipakai saat tertentu darurat. Kita lihat di sini adalah morfin biasanya untuk bius ya. Kemudian psikotropik ini juga menyebabkan ketergantungan juga. Biasanya juga bisa kita beli dengan resep, harus dengan resep. Jadi untuk yang merah-merah ini dibeli harus pakai resep, sedangkan yang hijau dan biru ini bisa tanpa resep. Tapi kita perlu ingat bahwa walaupun kita beli tanpa resep, tapi kita harus tetap ikutin aturan pakainya. Baca yang ada di brosur aturan pakainya seperti apa ya. Yang 3 tadi di atas adalah untuk bahan alam. Kita ada pitokarmaka, ada jamu dan ada herbal di sini. Ini sudah diatur menurut di sini ada tentang pengelompokan obat bahan alam. Jadi ini karena asalnya sumbernya adalah bahan alam. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak kalau ke apotek pernah beli atau pernah lihat misalnya ada saudara beli atau di rumah dan sebagainya, ini pernah lihat logo-logo seperti ini. Berarti ini adalah bahan alami. Ya, dia berasal dari alami. Pertama jamu, kita sebut jamu. Jamu ini dia seperti ini. Ada logonya seperti ini. Jamu ini biasanya khasiatnya berdasarkan data empiris atau berdasarkan dari misalnya dari suatu desa atau kampung dia menemukan zat aktifnya seperti apa lalu diekstraksi itu membentuk suatu jamu. Ini jamu juga zaman sekarang banyak dijual ya. Obat herbal berstandar. Ini juga berdasarkan dari herbal setelah itu diekstraksi lalu diproduksi sesuai aturan berlaku dikelompokkan jadi obat herbal. Kalau fitofarmaka itu juga mirip. Jadi 3 hal ini sebenarnya mirip ya. Cuma logonya aja berbeda. Kita bahas lagi. Obat dikelompokkan berdasarkan efek farmakologi. Tadi kan obat dikelompokkan berdasarkan logonya ya. Logo tadi ada 7 tadi. 3 yang hijau itu alami, yang 4 itu adalah obat yang sintetik. Kita sekarang bahas yang berdasarkan klasifikasi. Kita pakai panduannya buku MIMS. Buku MIMS adalah buku farmasi yang ini kita ada membagi obat berdasarkan organ target dan efeknya. Jadi contohnya misalnya
obat tentang di dalam saluran cerna kita kumpulkan jadi satu. Misalnya ini ada kita sebut antisida, antasid, anti reflux dan sebagainya. Nah, antispasmodik ini istilah-istilah kami kan yang dipakai. Nah, ini adalah yang bekerja di dalam saluran cerna. Ada juga yang bekerja di saraf di sistem kardia atau jantung dan pembuluh darah. Ini jantung, ini pembuluh darah. Jadi ini bekerja di jantung dan pembuluh darah untuk pembagiannya seperti ini. Dan ada juga obat bekerja di sistem pernafasan. Respirator ini sistem pernafasan. Ini obat-obat yang misalnya untuk batuk, pilek, untuk obat ini paru dan sebagainya. Di sini ada juga yang nomor 4 adalah yang obat bekerja di SSP atau sistem saraf pusat, kita sebut dengan SSP atau CSN ini. Ada obat analgesik, antiepileptik dan lain-lain ini adalah bekerja di otak ya. Di otak berpusat pada sistem saraf pusat itu berpusat di otak. Ini berbagai jenis. Ada juga yang kita bekerja di uh, skeletal atau muskulo. Ini adalah contoh untuk nyeri, untuk kadang-kadang nyeri, antiinflamasi dan lain-lainnya. Yang ke 6 ini hormon yang berdasarkan hormon. Kemudian 7 ini kita adalah urogenital atau saluran kemih ya. 8 ini anti infeksi. Jadi sesuatu yang infeksi karena mikrobiologi, mikroorganisme. Mikroorganisme di sini bisa virus maupun bakteri ataupun jamur. Di sini kita kelompoknya anti infeksi namanya. Onkologi ini sesuatu yang berhubungan dengan onkologi, tentang kanker dan sebagainya. Endokrin inilah tentang sesuatu yang tentang metabolisme dan vitamin mineral kelompoknya. Nutrisi ini yang infus dan segala macam. Ada juga yang bekerja di mata, leher dan hidung. Ini biasa dokter THT yang pakai. Ada juga yang dermatologi yang untuk kulit. Dan ini anestesi dan untuk larutan intravena. Yang terakhir adalah antidot. Antidot ini jika terjadi keracunan kelompoknya. Jadi ada lebih kurang 16. Ini hanya mempermudah kita untuk mempelajari atau memahami bahwa ini ada 16 lebih kurang 16 kelompok untuk obat itu kita bagi. Ini hanya pengetahuan aja ya ibu-ibu, tidak perlu dihafal. Ini tidak perlu dihafal, tidak perlu. Ini hanya pengetahuannya bahwa obat itu banyak sekali jenisnya. Maka untuk mempermudah pemahaman kita kelompokkan. Kita kelompokkan, kita berdasarkan buku acuan. Yang saat ini kita pakai adalah lebih kurang 16 ini. Kita bahas lagi kategori obat berdasarkan nama dan penamaan. Mungkin bapak-bapak ibu pernah dengar, ini kita ada obat paten, ada juga OGB, dan ada juga obat generik bermerek. Kalau obat paten itu nama dagang, namanya paten. Paten itu nama dagang. Nama dagang itu adalah biasanya keluarin dari perusahaan farmasi. Nah, dia sudah punya hak cipta atau hak paten. Kalau OGB itu adalah obat generik bermutu. Jadi dia obat generik umumnya ini namanya dengan sama dengan nama dari zat aktif tersebut. Ada juga ini namanya generik bermerek. Seperti ini ya, paracetamol dan lain-lain. Ini hanya pengetahuan aja bahwa penamaannya juga beda-beda. Kelompoknya juga beda-beda. Sekarang yang penting lagi kita bahas, ini cukup penting karena ini berhubungan dengan yang topik yang kita bawakan hari ini, pengelompokan obat berdasarkan bentuk sediaan dan tujuannya. Kita punya obat di sini, obat padat. Obat padat ini juga banyak sekali, ada bentuknya tablet kan, bapak-bapak pernah dapat kan tablet, pernah juga dapat kapsul, pernah dapat pil lebih kecil, pil itu lebih kecil dari tablet, dapat juga bentuknya yang kaplet seperti ini. Yang agak lonjong itu kaplet namanya. Untuk sediaan cair seperti ini kita punya sirup, kita punya suspensi, kita punya emulsi, kita punya tetes mata. Untuk yang setengah padat atau semi solid, artinya ini antara padat dengan cair. Ada setengah padat dan setengah cair, artinya di dalamnya ada campuran air dan campuran minyak dan lemak dan sebagainya. Ada juga yang lain-lain seperti ini, seperti plester, suppositoria, ini aerosol. Ini adalah bentuk ya, kan bapak-bapak, ibu-ibu sering dapat bentuk obat yang berbeda-beda. Ada bentuk sirup, ada kapsul dan ini. Nah, ini pengelompokannya seperti ini.
Karena ini berdasarkan tujuan obat itu dan di mana penyerapannya seperti apa, itu juga mempengaruhi bentuk sedianya. Kalau kita harapkan penyerapannya cepat, absorpsinya cepat, maka kita bentuknya misalnya kita kasih bentuk dijadikan injeksi misalnya. Dikelompokkan berdasarkan stabilitas juga. Stabilitas ini biasanya sering dipakainya bentuk tablet karena dia lebih stabil. Kalau yang untuk stabil dalam asam lambung kita biasanya pakai kapsul seperti ini. Kalau untuk kelompok usia tertentu kita pakai sirup. Contohnya anak-anak kita pakai sirup. Untuk orang tua atau orang-orang tidak bisa kesulitan menelan, kita juga bisa pakai sirup. Untuk yang kondisi sesak seperti ini, kita pakai inhaler ya, bentuknya inhalasi seperti ini. Tadi sediaan padat itu cukup banyak juga, contohnya secara umum ada 5 seperti ini. Sediaan ini paling umumnya karena dia stabil. Jadi sesuatu obat dibikin kaplet atau tablet itu biasa karena dia stabil. Dia stabil dan dia dosisnya akurat. Tablet ini seperti ini, bentuknya kecil, dikempal kita sebut tablet. Nah, bapak-bapak, ibu sering lihat ya, ini paling umum dipakai saat sekarang tablet. Ini bisa juga bentuknya berbagai jenis, bisa tablet kunyah dan lain-lain. Bentuknya juga bisa kaplet. Kapletnya dia agak lonjong. Ini tujuannya itu supaya mempermudah kita telan. Ada juga bentuk kapsul. Kalau kapsul kan sering lihat ya, kita ada cangkang seperti ini bisa dibuka, ada yang nggak bisa. Ada dua. Kapsul ini ada dua bentuk juga. Kalau pil ini saat ini jarang sekali pakai. Pil itu sebenarnya lebih kecil dari tablet. Kecil sekali. Itu kita sebut pil. Mirip sekali dengan tablet, cuman dia tidak ada potongannya. Kalau tablet kan ada potongan di tengahnya untuk memudahkan kita membagi tablet itu. Serbuk seperti ini, serbuk biasanya bentuk racikan untuk anak itu pakai serbuk seperti ini. Tabel ini berbagai jenis bentuk, ini contohnya aja, dan ini hanya saya bahas sekilas karena ini agak lumayan ini sih ya, lumayan sering kita temuin di kehidupan sehari-hari. Tablet kunyah artinya ini bisa dikunyah, biasanya untuk vitamin atau untuk anak. Tablet hisap yang bisa kita hisap. Tablet effervescent kalau ini yang biasanya kita larutin di air ya, lalu kita setelah itu dia seperti ini, dia larut dan kita bisa minum. Yang sublingual itu ada di bawah lidah. Kalau bukal ini untuk biasanya gigi ya, di antara gigi dan gusi. Ada juga tablet yang bentuknya coating atau penyalut kandi seperti ini. Dia agak tebal sekali. Itu artinya disalut. Karena ini tujuannya apa saja, untuk melindungi cahaya dan menutupi rasa tidak enak. Biasanya untuk obat yang sangat pahit dan baunya tidak enak. Jadi kita pakai seperti ini, disalut. Bisa juga karena kita ingin capai organ targetnya usus halus. Jadi dia nanti dihancurnya di saluran usus halus, bukan saluran cerna ya. Di sini ada gula. Jadi sini seperti permen ya. Mungkin bapak-bapak ibu pernah lihat ini seperti permen yang seperti ini warna-warni. Ini karena disalut gula dan kasih pewarna. Biasanya tujuannya juga ini untuk menutupi rasa pahit. Salut entrik seperti ini sudah ada zatnya yang kuning-kuning. Dari hijau ini dia kita salut. Ini contohnya ini adalah supaya pecah di dalam usus halus. Sekarang berdasarkan pelepasannya seperti ini ya. Nah, bisa yang dilepas langsung, bisa yang lepas lambat. Kalau lepas lambat ini memang dibutuhkan saat untuk supaya obat itu lepasnya pelan-pelan. Jadi sampai berjam-jam baru berefek, 12 jam maupun 24 jam. Nah, ini teknologi ini menggunakan teknologi yang maju, yang lain lagi, karena ini tujuannya untuk obat tertentu supaya dia bekerja 12 jam kemudian. Jadi supaya kita minum obat itu hanya sehari 1 atau 2 kali saja. Kalau untuk yang bekerja 24 jam berarti kita cukup minumnya sehari 1 aja. Ini dirancang khusus karena teknologi yang canggih dan juga tergantung yang diharapkan. Efek yang diharapkan, lalu juga tergantung jenis obatnya. Jadi tidak semua obat juga dibikin tabel lepas lambat ini. Jenis kapsul. Nah, ini kapsulnya ada 2 secara umum. Tadi kita sudah bahas kapsul yang ada cangkangnya seperti yang keras yang bisa dibuka seperti ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu sering lihat kalau dapat kapsul dalamnya seperti ini. Ini adalah kapsul yang keras. Kapsulnya ada dua, ada kiri dan kanan ini. Lalu dalamnya isinya bubuknya, ini isi obatnya. Kalau kapsul lunak seperti ini, biasanya isinya adalah minyak. Isinya minyak. Jadi dia tidak bisa dibuka istilahnya. Kalau ini masih bisa dibuka seperti ini, tidak bisa. Ini juga jenisnya berbagai jenis. Kemudian kita lihat. Nah, untuk cangkang kapsul di sini kita ada dua di sini. Kapsul yang berasal dari gelatin dan kapsul yang berasal dari nabati atau kita sebut dengan vegan, vegetarian friendly ini. Kalau yang dari gelatin seperti ini biasanya ini lebih ekonomis dan banyak diproduksi. Jadi saat ini yang pakai memang kapsul yang dari gelatin. Jadi pabrik kapsul itu memproduksinya dari bahan gelatin seperti ini. Tetapi saat ini juga lumayan yang sudah muncul kapsul nabati. Itu dari rumput laut, kita sebut dengan rumput laut seperti ini. Jadi dia bentuknya adalah jernih transparan seperti ini. Ini biasanya dari bahan selulosa atau HPMC kita sebut dari serat-serat tumbuhan. Ini sering kita lihat sekarang ini, zaman sekarang ini sudah mulai banyak nih kapsul nabati. Jadi selain kapsul yang dari gelatin, kita sekarang sudah punya alternatif untuk kapsul nabati ini. Obat yang semi solid atau yang topikal kita sebut, biasanya dipakai di kulit, itu kita sebut semi solid karena dia adalah gabungan padat dan cair, setengah padat setengah cair, jadi makanya semi jadinya ya. Semi solid itu contohnya di sini kita sering pakai salep. Salep ini karena base-nya minyak, ini biasanya tidak mudah dicuci dengan air. Beda dengan krim. Kalau krim itu ada perpaduan minyak air, itu biasanya dipakai lebih gampang dicuci dengan air. Kalau gel itu lebih jernih, Kalau ibu-ibu lihat bapak-bapak misalnya dapat krim seperti ini, suatu salep, kita buka, kalau dia agak jernih maka ini sebutnya gel. Kalau gel ini bahan cairnya, airnya lebih banyak daripada minyak. Kalau krim ini sama, setengah 50-50, hampir sama. Pasta, kalau pasta ini seperti ini biasanya. Ada juga kayak gini, itu namanya minyak urut. Linutum atau linin. Linimen ini adalah minyak urut biasanya, bentuknya jernih seperti ini ya. Mungkin sering pakai ini kalau buat urut. Ada kita lihat seperti ini, suppositoria. Kalau ini obat tertentu yang digunakan ini pakai suppositoria, ini biasanya dimasukin ke vagina atau rektal. Biasanya bisa obat untuk anak ya, juga bisa supaya lebih cepat bekerjanya. Contohnya ini adalah ibuprofen yang bentuknya supos, ini biasanya untuk orang anak yang demamnya tinggi misalnya. Kita pakai suppositoria bisa. Yang cair, obat bentuk cair itu juga berbagai jenis. Kita kelompokkan sini larutan. Kalau larutan itu dia jernih sekali, itu nama larutan atau sirup kita sebut. Ini paling umum, paling banyak dipakai. Paracetamol sirup ini contohnya bisa mengandung 1 atau 2 zat aktif di dalamnya. Biasanya dipakai untuk anak-anak paling banyak. Suspensi. Kalau suspensi ini dia ada bukan jernih, tapi dia ada zat tertentu, partikel yang tidak larut seperti ini. Keruh, istilahnya kita keruh kalau suspensinya. Jadi sebelum minum kita kocok dulu supaya dia lebih bergabung. Dia bergabung sehingga lebih merata di dalam pelarut. Contohnya biasanya dipakai ada antibiotik. Karena antibiotik ini sebelum dipakai kita larutkan dulu. Kita beli itu antibiotik sirupnya biasa dalam kering. Jadi bentuk bubuknya aja kan. Nanti disarankan misalnya isinya sampai penuh 60 ml seperti itu, baru dikocok, baru diminum. Nah, itu namanya suspensi. Emulsi. Kalau emulsi ini minyak. Bahan base-nya itu zat aktifnya bertubuh minyak ya, berbagai jenis minyak, misalnya minyak alga, atau di sini contoh minyak ikan yang dipakai. Ini bisa adalah emulsi seperti ini. Jadi menyatukan minyak dan air. Sediaan yang seperti ini lagi untuk luar, contohnya rivanol, alkohol, itu juga bentuknya cair tapi untuk luar, pengguna luar. Tetes mata seperti ini. Injeksi vial dan ampul, ini contohnya adalah termasuk yang bentuk steril. Nah, berbagai bentuk yang lainnya contoh seperti ini. Kalau ini yang kiri ini adalah sediaan infus, yang injeksi. Ini ada inhaler atau inhalasi. Ini bentuk yang lain lagi.
Nah, kita lihat, mungkin kita pernah mikir kenapa obat itu berbeda-beda bentuknya. Sebetulnya ada alasan kenapa obat itu dibikin berbagai jenis bentuk. Di sini ada berdasarkan rute pemberian dan penyerapannya. Karena kita mengharapkan penyerapannya cepat atau lambat, atau seperti itu tadi yang lepas lambat, nah itu akan mempengaruhi bentuk sediaan. Kalau kita pengen cepat, biasanya kita pakai injeksi, jadi dibikinlah obat itu bentuk injeksi atau dipakai obat yang bentuk injeksi berdasarkan kecepatan dan durasi aksi. Kalau kita pengen aksinya cepat, kita pakai seperti ini, contohnya bisa bentuk inhaler. Tergantung juga kenyamanan dan kepatuhan pasien. Pasien yang untuk anak-anak kita pasti berikan sirup. Yang tidak bisa telan kita juga bisa berikan. Atau orang tua tidak kesulitan telan, kita bisa berikan sirup juga. Kalau transdermal untuk yang kondisi yang tertentu dan dia bentuk obat berbeda-beda. Di sini juga berdasarkan stabilitas obat tersebut. Bisa juga bentuknya seperti tablet maupun injeksi. Sekarang kita untuk pertanyaan, mengapa obat itu dibikin tablet? Semuanya ada alasannya. Mengapa bentuk tablet, mengapa bentuk kapsul, mengapa bentuk cairan sirup, mengapa bentuk injeksi, semuanya itu ada alasannya. Kenapa pabrik-pabrik membuat sediaan yang berbeda-beda. Kalau untuk obat, untuk bentuk tablet, contoh ini adalah paling sering karena untuk menjaga stabilitas, melindungi tablet dari udara dan air. Lalu tablet itu mudah dibawa kemana-mana, ya kan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bawa blister bentuknya tablet isi 10 biasanya, kita langsung bawa, itu gampang sekali. Kita tidak takut pecah, tidak takut ketumpahan atau gimana. Akurat dosisnya paling tepat, dan kita bisa bagi kalau untuk tablet itu. Menutupi rasa pahit pada obat. Mengapa obat dibentuk dalam kapsul? Karena pertama melindungi zat aktif seperti ini. Zat aktifnya itu bisa karena zat aktifnya itu bau yang tidak enak, atau rasanya pahit tidak enak, atau karena bisa zat aktif itu bisa terurai oleh asam lambung. Kita juga bentukkan kapsul. Atau sebaliknya, lambung bisa menghancurkan atau menetralkan ini zat aktif tersebut. Untuk juga fungsinya juga mengatur waktu pelepasan obat di usus, supaya obat-obat ini lepasnya usus halus, jadi bukan di lambung. Mudah ditelan juga. Kemudian fleksibel. Nah, sekarang kita sering ya. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau dapat suatu obat bentuknya kapsul, kan ada yang mikir, jadi obat boleh dibuka atau tidak ya? Boleh dibuka atau tidak? Kalau yang ketemunya seperti ini. Jawabannya, kalau saya sebagai farmasis atau sebagai farmasi, itu kita tidak anjurkan. Tidak rekomendasikan atas anjuran tenaga kesehatan kalau dibuka seperti ini. Kenapa? Karena obat itu kalau dibikin sediaan kapsul seperti ini pasti ada alasannya, tujuannya, ada tujuannya. Nih, alasan selanjutnya adalah dengan membuka kapsul dapat mempengaruhi khasiat obat, stabilitas obat, dan pelepasan. Karena ini kebanyakan misalnya obat yang dia untuk melindungi dari lingkungannya, dari asam lambungnya, melindungi dari cahaya, sehingga bisa dilepaskan nantinya di usus halus. Sedangkan kalau kita buka kapsul ini, maka akan merusak fungsinya ini sehingga menurunkan efektivitas. Ya kan? Benar nggak? Lalu untuk obat tertentu yang mengiritasi mukosa mulut, tenggorokan, dan kulit, kapsul ini menjaga kontak obat dengan jaringan tubuh yang lain ya. Stabilitas obat juga terganggu. Lalu kalau kita buka, itu menyebabkan dosis tidak tepat. Bisa ada sebagian tertinggal di cangkang kapsul. Ya, tetapi kalau untuk diganti itu harus tetap sesuai anjuran tenaga kesehatan. Kembali lagi kita melihat zat aktifnya apa ya di sini. Mengapa obat dibuat dalam sediaan cair? Karena penyerapannya itu lebih cepat. Cair itu lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan bentuk lain. Pemberiannya juga lebih mudah ya. Jadi untuk yang tidak bisa kunyah tablet, tidak bisa telan tablet, tidak bisa telan
kaplet, tidak bisa telan kapsul, kita bisa berikan bentuk cair. Kelarutannya juga lebih baik karena membantu, karena dia bentuk cair, jadi begitu masuk ke tubuh itu juga sudah larut dalam bentuk cairan tersebut. Akurat dosis juga lebih bagus dan lebih baik, bisa diberikan sesuai kebutuhan pasien. Mengapa obat dibentuk semi padat atau solid, semi solid tadi, atau bentuk ini krem, dan gel dan lain-lain? Pertama karena efek lokal diharapkan. Jadi mungkin kita sakitnya hanya bagian kulit saja, misalnya kulitnya memar, misalnya kulitnya mengelupas atau terluka, tergores gitu. Kita gunakan krem misalnya. Itu supaya efeknya di lokal saja, artinya di tangan itu saja, tidak sampai ke tempat lain. Itu jadi dibentuk krem. Untuk melindungi atau melembabkan kulit misalnya. Untuk mudah dioleskan, digunakan. Bisa juga mudah dibawa bepergian. Jadi kalau kita bentuk seperti ini juga lebih mudah kita bawa kremnya. Berbagai jenis salep dan krim itu bisa untuk terapi kulit juga. Jadi biasa bentuk kulit itu kita pakai salep atau gel seperti ini. Kita sekarang bahas kelompok obat berdasarkan sumbernya. Jadi kelompok obat kan tadi sudah bahas berbagai jenis. Pertama berdasarkan logo tadi, berdasarkan juga efek farmakologisnya, berdasarkan bentuk sediaannya juga berbeda. Sekarang kita dibagi berdasarkan sumbernya. Kita lihat ada sumber nabati di sini. Sumber nabati bisa ada bunga, bisa ada akar, bisa ada batang, ada daun dan lain-lain. Itu artinya dari nabati. Sekarang sumber hewani di sini kita contohnya. Sumber mineral, kita sekarang banyak pakai sumber mineral ini dari alam, artinya contohnya aluminium, iodium ini di alam. Bisa juga sumber mikroorganisme, bisa dari jamur, bisa dari ini bakteri dan dan virus ya. Bisa juga ini dari sintetik kimia. Ini paling banyak saat ini. Berdasarkan dari sumber sintetik kimia, ini bisa juga yang semi sintetik, artinya dia dari asal alam tumbuhan, setelah itu diambil dan diekstraksi di lab sehingga menjadi khasiat obat. Ini kita sebut dengan sumber semi sintetik. Jadi dia antara campuran kimiawi dan bahan alam. Jadi kalau kita lihat di sini berbagai jenis juga pengelompokan berdasarkan sumbernya. Jadi sumber obat itu banyak sekali ya jenisnya. Ini contohnya juga tadi. Ini hanya contoh yang tadi. Kalau ini kita bahas adalah obat berdasarkan sumber yang dari hewan. Kita lihat berbagai jenis di sini. Ya, bisa berdasarkan dari ada hormon dulu ya. Kalau insulin zaman dulu itu dari babi dan sapi, kemudian kita lihat hormon tiroid juga ada. Heparin itu juga dari usus babi seperti ini. Kalau untuk cairan ini kita lihat di sini ada yang dari minyak ikan. Ini contoh banyak sekali emulsi sirup yang dibikin dari minyak ikan. Ada juga yang vaksin, ada beberapa vaksin itu dari hewani, ada juga yang dari jaringan atau organ. Ini contohnya Bapak Ibu tadi yang disebutkan, contohnya heparin zaman dulu ya, untuk heparin ini dia pakai seperti ini dari sumbernya dari hewani. Ini juga ada hormon tertentu. Vaksin tertentu juga itu ada yang berasal dari hewani. Kemudian enzim tertentu, terutama enzim yang ada saluran cerna, saluran cerna itu dari hewani juga. Antikoagulan ini juga ada dari sintetik dan dari hewani juga ada. Sekarang kita bahas. Yang kita bahas pertama adalah yang untuk kapsul gelatin seperti ini. Nah, untuk jika Bapak Ibu menerima obat bentuk kapsul, maka kita cek. Kita lihat kapsul. Jika dia tidak disebut kapsul nabati atau tidak disebut dengan vegan atau vegetarian, maka dia kapsulnya dari gelatin seperti ini. Jadi gelatin ini terbuat dari apa? Gelatin itu adalah kolagen dari kulit atau tulang hewani. Kita sekarang menggunakan alternatif atau pengganti, bisa dari nabati yaitu dari selulosa atau dari ganggang laut ya. Sekarang sudah ada beberapa yang ada itu dari nabati seperti ini.
kapsul kita sebut dengan kapsul nabati. Kita lihat cara membedakan atau perbedaan. Nanti kita lihat ada perbedaannya. Kalau yang nabati biasanya dia seperti ini, agak jernih. Kalau yang hewani biasa berwarna karena sudah dibikin warna dari pabriknya, bergabung dengan obat zat aktif tadi seperti itu. Tadi ada biru dengan putih, ada merah dan kuning misalnya. Jadi penutup dengan penutup dan badannya ini berbeda warnanya. Penampakannya, kalau untuk kapsul nabati dia sangat jernih dan bening. Kalau untuk yang gelatin dia ada warna-warnanya. Untuk gelatin dia larut dalam air panas, dia larut dalam cairan asam. Ini juga bisa larut dalam air. Larutnya dalam pH netral juga. Kalau untuk yang dari gelatin dia lebih sensitif terhadap panas dan lembab. Kalau yang kapsul ini dia lebih stabil. Jadi semakin maju teknologi dan semakin berkembang zaman, kita bisa melihat zaman sekarang kita sudah ada kapsul nabati yang dikatakan juga dia lebih stabil. Kalau untuk kapsul gelatin dia tidak cocok untuk vegan, vegetarian. Kalau yang kapsul nabati bisa untuk vegan, vegetarian. Yang kapsul hewani gelatin berasal dari hewani, sedangkan kalau kapsul nabati itu dari tumbuhan. Biasanya dari selulosa atau dari ganggang paling banyak ini. Untuk yang bahan tadi, yang obat itu, kan kita lihat ada zat aktif dan ada zat tambahan. Untuk zat tambahan ada beberapa yang dipakai seperti ini, yang di dalamnya ada pengisi, pelumas, penyalut, pemberi warna, perasa dan lain-lain. Itu juga ada yang tidak vegan. Ada yang tidak vegan ya. Jadi kita harus bedakan juga, ada yang zat aktifnya vegan dari tumbuhan, dari misalnya dari daun atau dari bunga, tetapi kita punya bahan tambahan. Kita bisa ada dari yang seperti ini, laktosa itu dari gula yang dari sapi, kemudian ada magnesium stearat, kemudian ada pewarna karmin. Ini paling banyak digunakan, karmin untuk pewarna alami dari serangga seperti ini. Bisa juga yang dari lebah, bisa juga selak. Selak ini banyak dipakai untuk penyalut karena dia bentuknya agak jernih ya. Jernih ini seperti ini. Jadi selak ini adalah resin alami yang diekskresikan oleh, istilahnya kita apa ya, serangga, tapi serangga ini betina, dipakai yang betina karena dia cukup banyak selak yang di dalam resin. Jadi ini bentuknya mengkilat-kilat. Jadi biasanya untuk obat yang mengkilat-kilat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak hati-hati kalau ketemu obat yang akan mengkilat-kilat seperti ini. Ini kemungkinan ini pakainya selak. Ya, tapi mesti kita lihat lagi komposisinya. Ini hanya kemungkinan karena ini bentuknya adalah mengkilat seperti ini. Lalu yang kita lihat kalau ketemu yang merah-merah seperti ini. Merah-merah seperti ini. Nah, bapak-bapak ibu biasanya ini bentuknya karmin. Karminnya pewarna paling alami, paling banyak dipakai, baik dalam obat maupun dalam makanan itu sering pakai. Jadi kalau bapak-bapak ibu baca carmin atau karmin kita sebutnya, ini dia dari serangga. Serangganya asalnya warna merah begini. Jadi warnanya sudah merah begini, setelah itu diekstraksi, digabung ke dalam, bisa dalam makanan, minuman, sirup juga bisa. Jadinya merah begini. Ya. Untuk yang topikal itu artinya obat luar ya. Obat luar dia bisa bentuk pelembab ya. Ini kita biasanya sering umum dipakai itu lanolin. Pernah dengar ya? Lanolin itu adalah berasal dari bulu domba seperti ini. Umumnya dipakai di salep, krim atau untuk emolien, untuk pelembab. Ini jadi lemak yang ekstraksi dari bulu domba kita sebut lanolin atau istilah lainnya adepslane. Sering dipakai. Supos di sini pakai asam lemak seperti ini. Ya. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu dapatnya bentuknya suppostoria, itu ada yang dari gliserin seperti ini dan dari asam lemak. Tapi ini juga dia bisa ada kemungkinan vegan maupun tidak vegan, ada bisa. Ada juga yang bentuk kode E. Kode E ini sebetulnya paling banyak dipakai di makanan.
di makanan dan minuman, bahan pangan itu paling banyak disebut-sebut adalah kode E. Tapi di obat memang jarang, dia jarang disebut. Biasanya obat itu dia bentuk nama, langsung nama latinnya atau nama kimianya atau nama aslinya. Dia jarang pakai kode-kode. Tapi ada juga. Makanya kita juga di sini saya cantumin PowerPoint juga. Kadang-kadang juga mungkin ada yang pabrik mencantumkan kode. Kode ini supaya mempermudah kita untuk membaca atau menyingkatkan penggunaan nama. Karena nama Latin kan panjang sekali. Dan juga nama ilmiah, nama kimia itu banyak. Ada yang bentuk tunggal, ada yang bentuk garamnya, ada yang bentuk misalnya natrium dikofenat. Nah, berarti itu bentuk garamnya. Ini sekarang ada juga yang kode E seperti ini. Kalau E120 itulah karmin tadi. Karmin itu adalah pewarna dari kutu. Kutu itu kosineal, inilah kutu warna merah lalu dihancurkan. Biasanya di sirup ana, tablet hisap yang warnanya merah pokoknya. Gelatin tadi ya untuk cangkang. Kalau lilin lebah, ini dari lebah, biasanya untuk pelapis dari tablet supaya lebih mudah ditelan, dan ini biasa di kosmetik juga banyak. Selak ini seperti tadi di kosmetik juga ada, dan di untuk salut pelapis supaya obat itu tidak gampang hancur di lambung. Lalu pemanis laktosa, lo ini laktosa pemanis dalam obat. Biasanya laktosa itu gula dari hewan, susu, biasanya dari asalnya susu. Ini laktosa, kemudian kalsium karbonat itu dari tulang, kemudian ini adalah kalau D3 itu dari lanolin tadi ya. Selain area merah putih salah. Putih dan hitam, artinya putih itu yang vegan, lalu hitam itu yang tidak vegan. Kita sebut dengan area abu-abu, artinya dia bisa ada kemungkinan, ada dua kemungkinan. Jadi bisa dari sumber hewani maupun bisa dari nabati. Contohnya kita lihat magnesium stearat, ini dia bisa ada kemungkinan bisa dari lemak hewani maupun dari minyak. Ini fungsinya untuk pelumas pada tablet supaya tidak lengket di mesin. Ini sering dipakai di tablet. Glycerol atau kita sebut dengan gliserin adalah pelarut dalam sirup. Ini bisa dari lemak maupun minyak. Jadi gini, kalau minyak, bisa kalau udah sebut minyak itu dari nabati. Karena minyak, ini kita pernah kan minyak, kita kalau sebut di dalam komposisi minyak apa, misalnya minyak bunga matahari, minyak apalagi ya, minyak wijen, berarti dari wijen, artinya dari nabati. Kalau lemak itu bisa ada kemungkinan hewani maupun nabati. Kalau minyak juga sebut mungkin ada yang dari hewani, contohnya minyak ikan. Jadi minyak dan lemak itu sebenarnya kan 11-12 lah istilahnya. Jadi ada yang memang dari hewani, ada yang dari nabati. Asam stearat tadi juga sama, magnesium stearat dan asam stearat sama, kakak adik. Dia untuk pengikat di tablet biasanya bisa dari lemak hewani maupun nabati. Jadi ada dua kemungkinan. Kelompok-kelompok ini emulsifier, emulsigator, artinya yang menyatukan minyak dengan air tadi bisa dari lemak hewani maupun nabati. Kalau E631 ini penyedap rasa ya. Bisa ada kemungkinan bisa ada ekstraksi daging maupun fermentasi nabati. Ini juga biasanya dipakai banyak, bukan di obat tapi ini ada biasanya dipakai di snack, ciki-ciki, kerupuk-kerupuk, atau ini adalah penyedap rasa kelompoknya ya. Jadi ini bukan di obat nih, cuma ini kebetulan aja ini digabungkan ke sini. Nah ini contohnya, ini hanya contoh. Ada beberapa lagi, cuman ini nggak muat PowerPoint-nya, jadi ini disingkat aja. Contohnya lebih kurang seperti ini. Sekarang albumin, kita bahas albumin. Ini sering menjadi pertanyaan. Kita. Albumin ini apa sih? Albumin itu sebenarnya protein utama. Jadi tubuh kita terdiri dari banyak sekali protein plasma. Salah satu paling banyak 80% itu protein plasmanya adalah albumin. Albumin ini secara alami diproduksi oleh hati. Jadi dia adalah komponen utama dalam plasma darah. Seperti ini ya. Jadi ini mungkin agak sedikit ilmiah penjelasannya. Jadi albumin fungsinya apa? Kalau tubuh kita
cukup dengan kadar protein, maka dan tidak ada keluhan terlalu berat, maka kita tidak masalah. Albumin akan diproduksi karena ada protein yang di dalam tubuh. Tapi kalau kekurangan memang kita ada gejala-gejala seperti ini ya, seperti kemudian juga untuk bekas luka berat dan kasus tertentu ini butuh perawatan. Biasanya dirawat di rumah sakit sih ini kalau ini, karena bentuknya infus seperti ini. Jadi untuk yang perlu dirawat di rumah sakit. Kita lihat, sering bertanya kepada saya, jadi albumin ini ada yang vegan nggak sih? Ada yang bertanya kepada saya begitu. Jadi begini, kalau yang namanya albumin, dia ada protein plasma albumin. Kalau namanya albumin itu tidak ada, itu hanya dari hewani memang. Tapi kalau kita mengkonsumsi protein yang cukup, protein yang bervariasi, kita akan mendapatkan albumin. Paham maksud saya? Ya. Jadi untuk yang sumber yang ada bisa membantu kita menghasilkan albumin, kita lihat di sini ada kacang polong, kacang hijau, kacang kedelai bisa, atau di sini ada beberapa contoh lagi, quinoa juga bisa, kemudian beras juga ada. Tapi yang paling tinggi ini ada 2 di sini. Kacang soya atau kacang kedelai dan kacang polong. Jadi kalau bisa memang kita konsumsi protein yang cukup, sehingga albumin di dalam tubuh itu kita tetap terjaga. Kan ya, kalau Bapak Ibu selama kita sehat, kita wajib mengkonsumsi makanan bervariasi. Dianjurkan bervariasi dan sebanyak mungkin yang protein tinggi ya. Jadi sehingga salah satu contohnya albumin dalam tubuh kita bisa mencukupi. Nah, dari tadi sudah cerita banyak. Jadi kesimpulannya, ini saya ambil kesimpulan cara-cara ini sesuai judul yang saya berikan, cara atau trik kita memilih obat vegan. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu suatu obat, bagaimana cara kita deteksi atau memilah itu vegan atau bentuk atau berbeda atau bukan. Pertama, kita bisa cek bentuk sediaan seperti tadi dijelaskan kan, bentuknya ada bermacam-macam, ada yang tablet, kapsul, ada yang kaplet, ada yang sirup, ada yang krem, ada yang gel, itu berbagai jenis. Kita lihat, kalau yang bentuk kapsul, maka kita lihat lagi kapsulnya ini terbuat dari apa. Nah, ada juga yang sekarang kapsulnya sudah dijelasin, kapsul dari selulosa, kapsul dari apa, itu ada di ini kemasannya, itu bisa dilihat. Yang kedua, kita perhatikan bahan tambahan. Kita perhatikan bahan. Jadi nggak hanya zat aktif obat yang kita perhatikan, tapi bahan tambahan di dalamnya. Kan kita tadi sudah dijelasin juga bahan tambahan tuh macam-macam. Dari tabletnya sudah ada bentuk tablet juga macam-macam, dari krem itu juga macam-macam. Kita bisa melihat dari memilah. Jadi zat aktifnya misalnya vegan, tetapi excipientnya atau zat tambahannya tidak vegan, maka itu kita kategorinya tidak vegan. Ya, Bapak Ibu, kira-kira begitu. Yang ketiga, kita cek kemasan logo. Bisa plant-based atau vegan seperti ini. Keempat, kita cek PIL. PIL ini kita singkatkan patient informasi leaflet. Ini juga penting di dalamnya. Jadi kita di dalam obat itu kita tercantum PIL. PIL itu adalah sumber informasi obat, ada di dalamnya. Ini 4-nya ada 2 ya, ini sorry itu salah. Harusnya cuma 1 yang sama nih. Ada juga konsultasikan dengan di apotik, bisa konsultasi dengan tenaga kesehatan, dengan dokter, apoteker juga boleh. Kemudian cari alternatif lain. Biasa alternatif lain contohnya bisa dari D2 atau glukosamin, kita cari bisa informasikan ke dokter juga, oh saya seorang vegetarian gitu. Awalnya kita bicara dengan baik-baik, misalnya dengan komunikasi yang baik. Jadi dokternya kita meminta resep yang bisa dikonsumsi oleh vegetarian. Lalu memanfaatkan sumber informasi, misalnya dengan aplikasi yang resmi, ya, atau situs-situs resmi. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah trik-trik cara kita untuk memilih obat itu apakah vegan atau tidak, atau vegetarian atau tidak, seperti ini. Atau bisa aman kita konsumsi atau tidak. Bisa dengan cara-cara seperti ini.
ya. Nih, ini pernah lihat gak Bapak-bapak Ibu, pernah dapat seperti ini? Pernah dapat seperti ini? Ini apa? Ini yang tadi, ini yang pil tadi, pil. Kita sebutnya pil, patient informasi leaflet atau leaflet atau brosur seperti ini yang kita dapatkan di dalam kotak obat. Nah, ini cukup penting. Ini informasi yang paling lengkap. Jadi, kalau ibu-ibu, bapak-bapak untuk terutama yang minum obat yang jangka panjang ya, yang tiap hari harus minum dan ini atau sudah sering minum, ini boleh buka di dalam kotak ini ada lebih seperti ini dan ada leaflet seperti ini. Ini adalah sumber informasi obat namanya. Atau kita sebut pil, istilah kami di farmasi, pil atau patient informasi leaflet atau brosur yang diberikan dari pabrik untuk kita sebagai konsumen. Jadi ini diberikan untuk kita loh, untuk konsumen, untuk mengerti bahwa segala sesuatu tentang obat ini. Jadi ini yang kita manfaatkan. Ini yang resmi karena ini yang sudah dibikin oleh pabrik sebagai sumber informasi obat bagi konsumen. Pil tadi informasinya apa saja? Apa saja, ada indikasinya, ada dosisnya, cara pemberiannya, ada efek samping dan lain. Dan di sini juga ada penyimpanannya dan juga di sini bisa ada cantumkan zat aktif dan zat tambahan, ada. Ini sudah menurut standar informasi obat dari sumber dari BPOM ya. Ketentuan dari BPOM sudah ada di tahun 2024 tentang standar informasi obat. Kita artinya adalah suatu pabrik itu dia harus bikin suatu leaflet atau brosur yang seperti tadi contohnya, sehingga untuk dibaca oleh konsumen supaya mengerti tentang segala sesuatu tentang obat itu. Tapi memang kan tadi kalau ada kotak di dalamnya ada blister obat, lalu ada satu leaflet itu nama pil tadi. Tapi memang ada yang satu kotak isinya kan banyak-banyak kan, ada isinya 10 strip itu. Maka yang di dalam leaf itu, pil itu hanya satu lembar di dalam box itu. Maka kita tidak dapat. Kita hanya bisa dapat satu blisternya itu. Kadang-kadang info itu bisa dilihat dari blister juga. Nah, ini bisa dilihat dari mana komposisi zat aktif dan excipient tadi. Pertama, dari label atau brosur tadi yang kita dapat tadi, pil. Kemasan itu ada primer dan sekunder. Kalau primer itu lapisan kemasan pertama. Misalnya di dalam tadi tablet tadi kan ada blister. Blister kan tahu ya Bapak Ibu. Blister itu yang tadi yang ada beberapa contohnya, ini di sini ada blister. Nah, ini contohnya foto ini adalah orang megang leaflet, lalu di ini ada blister, bentuk blister. Nah, di blister ini belakangnya kadang-kadang ada zat aktif dan tambahan dan lain-lain, juga ada keterangan adhesi. Ada juga yang keterangannya di kotak ini, ada. Tapi yang paling lengkap memang yang di leaflet ini. Kalau yang sekunder berarti yang ada di dus. Kalau yang bentuk sirup, nah kalau bentuk sirup ini mungkin ada kan satu botol biasanya kan hanya satu botol sirup, di dalamnya juga ada leaflet itu. Ada juga sirupnya tidak ada box, ada juga ya, tapi itu di dalam labelnya itu. Makanya kita salah satu cara untuk kita mendeteksi untuk obat itu vegan nanti kita bisa dari label ini, label kemasan. Label itu bisa di mana-mana, bisa labelnya di dalam kemasan primer maupun di kemasan sekunder. Di dalam brosur leaflet yang di dalam kemasan yang kita sebut dengan pil tadi. Bisa juga kita lihat dari situs resmi. Di sini ada cek BPOM. Nah, ini ceknya itu untuk melihat pertama, tapi ini hanya berlaku untuk obat yang ada POM ya. Untuk obat yang POM kita masukin. Jadi dari situ kita bisa lihat zat aktifnya apa, speednya ada, ini ada. Tetapi ini biasanya untuk orang-orang yang ngerti teknologi ya, bisa masuk ke dalam, bisa ngecek, itu bisa. Itu pertama dari cek POM. Bisa juga dari aplikasi. Jadi kita Play Store sekarang kita bisa unduh di sini, bisa BPOM Mobile atau cek BPOM. Nanti keluar suatu aplikasi, dalamnya ini mirip dengan cek POM ini. Nah, ini tujuannya untuk mengecek apa zat aktif dan expientnya.
Tapi dari sini belum bisa menentukan vegan atau tidak, belum bisa. Cuma maksudnya ini dari asal cari untuk kita cari zat aktif dan zat tambahannya apa. Bisa dari situs resmi maupun bisa dari Play Store seperti ini. Bagaimana cara kita baca label obat? Nah, ini yang secara singkat ya, secara sederhana. Sebetulnya banyak sekali yang lainnya, cuman ini kita singkat aja untuk orang awam yang saya singkat. Ini pertama cek nama aktif. Contoh, ini contohnya paracetamol. Ya, ini adalah zat aktifnya 500 miligram. Isinya 10 tablet di sini kita lihat. Ini adalah zat aktif artinya. Kita baca bagian komposisi tambahan. Nah, sini ada apa? Contoh, tambahannya ada laktosa, ada magnesium stearat, ada selak ternyata di sini. Jadi ini yang perlu perhatikan. Zat tambahan. Nah, contohnya dari sini kita kategorikan untuk ini vegan atau tidak. Berarti ini ada selak ya. Selak tadi apa? Selak tadi apa? Selak tadi adalah resin untuk dari itu serangga betina ya. Jadi ini dari sini kita tahu. Perhatikan bentuk sediaannya. Bisa tablet, bisa kapsul, bisa sirup, bisa salep. Tadi sudah dijelaskan untuk kapsul itu perhatikan lagi bentuknya. Kapsulnya seperti apa, terbuatnya dari mana. Kata-kata seperti ini, gelatin, laktosa, biwox, karmin, selak. Kalau karmin tadi apa? Karmin itu pewarna merah tadi. E120 nama lainnya. Dia warna merah. Jadi yang untuk obat atau vitamin yang kita dapat warna merah, ini kita kemungkinannya kita lihat bisa ada karmin. Bisa cek BPOM kalau ini lebih ke arah registrasi ya. Kalau ini artinya sudah registrasi BPOM jadi aman. Sesuatu obat yang ada registrasi BPOM itu cenderung lebih aman. Sudah artinya sudah aman digunakan. Jika ragu maka bisa hubungi apoteker atau tanya produsen pembuat obat. Nih, ini cara singkat kita membaca label. Ini ya label yang ada dus obat nih. Ini namanya kemasan sekunder. Kalau kemasan primernya yang tadi yang blister tadi. Istilah-istilah yang tersembunyi ada istilah lain atau kalau gelatin mungkin sudah pernah dengar semuanya sering ya. Laktosa itu biasanya gula dari susu. Lanolin itu kita nama lain adepsnalne, vitamin D3 itu. Kemudian sera alba ini ada dua istilah, biwox atau sera alba. Biasanya ini dari biasanya di kosmetik banyak. Ini kemudian karmin yang perwarna tadi seperti ini. Kemudian selak tadi. Selak ini biasanya pelapis dari untuk tablet atau ini permen pada permen-permen gummy ini pemberi warna mengkilat-kilat seperti ini. Kemudian ini vitamin biasanya ada ini minyak ikan, sering di emulsion bentuknya. Kitosan ini adalah cangkang dari si udang. Biasanya pengikat, penghancur di dalam tablet heparin dan sebagainya. Nah, Bapak-bapak, kesimpulannya ini kan sudah cerita panjang lebar. Sebetulnya dengan kita punya pengetahuan, kita punya informasi, kita rajin mencari, kita aktif mendengar, kita komunikasi baik dengan tenaga kesehatan, dengan dokter, dengan apotek, pas beli obat, kita bisa mendapatkan obat dengan prinsip vegan. Artinya kita tetap memilih obat yang kita utamakan adalah obat yang vegan. Vegan ini adalah bebas dari laktosa, bebas hewani, bebas gelatin ya. Kira-kira untuk penjelasan saya untuk hari ini sampai di sini aja. Maka saya kembali ke moderator ya. Karena waktunya juga Oke. singkat ya, saya kembali ke moderator. Ini saya stop share dulu. Oke, terima kasih Bu Miami ya yang sudah luar biasa banget ya sharingnya pada malam hari ini sangat tuntas ya nih mengenai tentang obat dan tadi bagaimana kita membedakan antara yang nabati dengan hewani ya. Ternyata segitu detailnya kita harus perhatikan ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Apoteker Miami, langsung saja ya kita berikan kesempatan dengan boleh kasih reaksi
angkat tangan begitu ya, raise hand. Kita bantu untuk eh, mempersilahkan seperti itu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya. Oke, ini sudah ada masuk nih pertanyaan dari Ibu Maria dulu saya bacakan ya. Apakah berbahaya obat dengan nama belakang taking dan obat tiroid banyak punya efek? Terima kasih. Monggo ini Bu Miami untuk membantu Iya. menjawab pertanyaan Bu Maria. Oke, terima kasih Bu Maria. Ini maksudnya biasanya konsumsi sendiri ya? Atau gimana? Ya, Bu Maria mungkin bisa bantu ya, bisa langsung komen aja atau Iya, jawab. bisa ini. Nama belakang Tatin. Nambah belakang tatin maksudnya? Bu Maria mungkin bisa bersuara. Maksudnya obatnya namanya tatin. Statin ya maksudnya ya. Statin maksudnya yang belakang statin, atorvastatin, Oh simvastatin iya, ya. Simvastatin. Maksudnya Silakan Bu. makanya statinnya kurang. Nah, statin ini obat kolesterol. Maksudnya apakah ada hubungan dengan itu ya, tiroid gitu ya? Simvastatin kan untuk kolesterol biasanya minum simvastatin bisa berinteraksi dengan tiroid ya, maksudnya begitu ya pertanyaan kira-kira. Obat tiroid umumnya ada efek. Obat tiroidnya apa? Hormon tiroid maksudnya. Kalau pertanyaannya misalnya adalah maksudnya adalah obat simvastatin dengan si obat tiroid itu berinteraksi apa enggak, itu jawabannya tidak. Ya, misalnya ibu perlu minum dua macam obat nih, obat simvastatin dengan obat tiroid, dua-duanya butuh minum, itu misalnya boleh minum bersamaan apa enggak, jawabannya boleh, tidak berinteraksi, maksudnya gitu pertanyaannya. Soalnya pertanyaannya agak ini sih rancu soalnya. Mungkin ada efek sampingnya enggak Bu dengan obat tersebut dengan tubuh kita? Kalau tidak sesuai dosis itu ada, tetap tetap ada efek samping, terutama kalau untuk biasanya kalau 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 simvastatin kan kita minum malam ya, kalau sesuai sesuai dengan anjurannya dan dosisnya itu tidak masalah kan. Kalau obat tiroid itu juga harus dengan pengawasan karena tiroid ini agak spesifik ya obatnya, jadi harus di bawah pengawasan atau kontrol dokter lah istilahnya gitu. Ini pun bisa bereaksi alergi biasanya ya kalau untuk tiroid ini, kalau konsumsinya terlalu berlebihan. Kalau yang kelompok statin tidak terlalu sih, tapi yang perlu perhatikan yang tiroidnya. Biasanya di kulit sih ruam-ruam gitu, gatal-gatal, nyeri seperti itu. Oke Bu Miami, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin cukup ya, saya kemudian melanjutkan pertanyaan dari Bapak Darmanto. Ini mungkin sudah dijelaskan, tapi mungkin Ibu bisa menjelaskan kembali. Hmm. Setahu saya banyak obat dibuat dari hewan, bukan hanya kapsul. Bagaimana cara kami yang awam dan vegetarian ini tahu dalam obat tersebut ada unsur hewaninya atau tidak? Nah, yang tadi slide tadi, pertama bentuknya. Tadi Bapak bilang misalnya dapat kapsul, Bapak lihat lagi di kemasannya. Kapsulnya ini ditulis nggak kapsul nabati? Kan zaman sekarang juga lumayan lumayan banyak produsen membuat bahwa oh ini dari HPMC kapsulnya, berarti itu dari selulosa, dari nabati. Kalau tidak ditulis dan bentuknya berwarna, biasanya cangkangnya berwarna, misalnya warna apa ya, mencolok, misalnya biru dengan merah, itu biasanya dari gelatin. Tapi kalau misalnya dia berwarna jernih bening, itu biasanya dari ganggang atau selulosa atau dari nabati. Kalau itu untuk bentuk ya, untuk bentuk obat. Kedua, kita lihat dari zat aktif. Zat aktifnya bisa vegan bisa tidak.
Ketiga, kita lihat dari excipient atau zat tambahan. Zat tambahan itu tadi kan banyak, ada pengisi, pengikat, dan penyedap rasa atau pewarna atau pemanis. Itu juga kita lihat lagi itu komposisinya apa eh, dan apa, seperti apa maksudnya. Dan cara-cara trik yang tadi, yang slide terakhir tadi, cara-cara kita bisa juga bisa cek dari labelnya apakah itu bisa label vegan atau plant based, bisa juga kita tanya langsung ke apotek, bisa. Oke, terima kasih Bu Memi. Saya rasa cukup ya. Jawabannya tadi sudah ada di slide juga ya. Ya, di slide ada tadi. Kemudian ini saya ada pertanyaan lagi nih Bu dari Bu Iwan ya. Selamat malam Dok. Apoteker tanya fermentasi jagung itu seperti apa ya? Mungkin tadi ada disinggung ya sedikit fermentasi Oh, jagung. itu glukosamin. Iya, itu artinya kalau glukosamin itu kan dari hewani ya. Nah, zaman sekarang itu kita di pabrik ada dari fermentasi jagung, jadi bisa buat nabati, misalnya asalnya dari nabati, bisa alternatif untuk vegan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi fermentasi jagung itu maksudnya dari jagung diekstraksi menjadi zat, itu menjadi di apa ya, pengganti atau alternatif untuk glukosamin itu tadi ya. Slide tadi ada kan glukosamin. Kalau glukosamin itu kan dari hewani, kita bisa pakai alternatif yang dari nabati, itu dari fermentasi jagung ya, kira-kira begitu. Oke Bu Ada di Memi. slide tadi. Ya, cukup jelas ya sudah ya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara live, secara langsung, dipersilakan. Rasanya cukup jelas semua ya nih tadi ya. Soalnya penjelasannya Bu Miami ini sangat lengkap tadi ya. Komplit banget, detail lagi ya dengan infografik yang sangat mendukung ya. Baik Bapak Ibu, ya mungkin karena waktu sudah juga menunjukkan pukul 20.30, mungkin terakhir ini adalah sesi kesimpulan dari Bu Miami. Kami beri waktu, silakan. Nah, kesimpulan tadi yang slide tadi. Jadi memang saat kita sehat seperti ini ya, kita sehat, kita makan yang cukup, tidur yang cukup, kita makan yang bergizi, kita olahraga, tuh kemudian pikirannya happy, pikirannya tidak stres, maka kita tetap sehat. Jadi tidak perlu obat ya, tidak perlu suplemen. Jadi saat sehat kita tetap jaga kesehatan, jaga supaya sehat ya. Jadi jangan sampai sakit baru kita minta sehat, tapi sehat tetap sehat. Jadi slogannya sekarang berubah, sehat kita usahakan sehat dengan konsumsi yang benar, konsumsi zat bergizi bervariasi, terutama yang tadi protein tadi, kacang-kacangan, kacang protein. Jadi dengan protein cukup kita juga bisa hati kita bisa mengolah albumin sehingga albuminnya cukup, jadi kita tidak sakit juga, salah satu contohnya ya. Selain itu kan juga gaya hidup ya, dengan tidak stres, pikiran kita happy, kita rajin berdoa, kita dengan jaga kebersihan juga bisa ya, tidur cukup, istirahat cukup, itu juga bisa mempengaruhi hidup. Jadi kalau kita sehat, usahakan tetap sehat, jadi kita tidak cari obat, kita tidak cari suplemen, atau tidak cari sana sini, kita tetap jalani makanan biasa kita sehari-hari sehingga kita bisa tetap sehat. Kalau kita tidak perlu konsumsi obat, kan kita tidak pusing memikirkan apakah obat itu vegan atau tidak, kan kita tidak konsumsi ya. Jadi kira-kira begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya saran dari saya. Oke, terima kasih Bu Miami atas pemaparan dan pengendapan materi pada malam hari ini mengenai tips dan trik memilih obat berbasis nabati ya atau vegan friendly. Semoga penjelasan pada malam hari ini dapat memberikan pengetahuan yang sangat penting dan sangat berguna buat kita semua agar kita dapat menjalani pola makan vegan ini dengan lebih baik lagi ya, dengan lebih bahagia lagi ya, Ya. agar kita dapat worry free lah gitu ya, bebas dengan ini ya rasa-rasa ketakutan ini vegan atau enggak ya. Jadi dengan pengetahuan seperti ini Bapak Ibu sudah merasa cukup terbekali gitu ya dengan pengetahuan mengenai obat yang berbasis nabati ini. Baik, tentu saja malam hari ini webinar ini sudah tersedia juga ya di FB Group Indonesia Vegetarian Society Bu Miami ya. Jadi Ya. sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kembali dapat juga
menonton kembali atau men-sharekan ya video pada malam hari ini kepada teman-teman Anda ya mungkin yang tidak bisa bergabung pada malam hari ini kita bisa sharekan ya informasi yang sangat bagus ini kepada teman-teman kita yang bervegetarian seperti itu. Baik, demikian acara kita pada malam hari ini webinar kesehatan bersama IVS, Ya, VSI dan foto bersama. WPO. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Pada Bapak Ibu kami silahkan untuk menyalakan kamera agar kita dapat mengabadikan momen pada malam hari ini. Monggo Bapak Ibu, kita dapat menyalakan kamera kita sebentar. Kita kita bisa foto ya. Jadi sekali lagi informasi acara ini dapat ditonton kembali di FB Group IVS ya, Indonesia Vegetarian Society. Oke ya, sudah saya balas di komen Zoom-nya. Nanti Bapak Ibu bisa bantu share kembali ya. Oke, sudah ready semua nih? Oke ya, kita hitung 3, 2, 1, senyum, peace. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada malam hari ini. Salam sehat bahagia semua buat kita dan juga terima kasih buat narasumber yang telah memberikan pengetahuan yang luar biasa buat kita. Baik, demikian sampai berjumpa lagi di acara webinar kesehatan bersama IVS, VSI, dan WVO berikutnya. Sampai jumpa.